Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Sebelumnya pernah diulas arah konflik Israel-Hamas saat ini dan masa depan. Namun ketika konflik Israel-Palestina sedang berkecamuk, The Temple Institute atau lembaga penelitian dan pusat pendidikan di Yerusalem mulai sibuk mengurus seekor sapi merah. Bisa dikata, sapi ini dipilih dari hasil seleksi yang ketat. Sejak September tahun 2022 lalu, Israel mendatangkan 5 ekor sapi betina berwarna merah sempurna dari sebuah peternakan Texas. Selain itu, para ahli juga melakukan screening ketat terhadap sapi-sapi ini. Artinya sapi merah harus memenuhi syarat sebelum diseleksi. Pertama, tidak boleh cacat, meski ada sebercak putih atau hitam sekalipun. Mengapa Israel begitu sibuk soal sapi? Dan untuk apa sapi ini? Dalam Yudaisme, kemunculan sapi merah merupakan tanda akhir zaman. Sapi merah pertama kali disebutkan dalam kitab Bilangan, pasal 19 ayat 3, ketika Tuhan memberitahu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini adalah hukum ritual yang Tuhan perintahkan. Perintahkan orang Israel untuk membawakanmu seekor sapi merah tanpa cacat, di mana tidak ada cacat dan di atasnya tidak ada kuk. Taurat selanjutnya menjelaskan bagaimana sapi itu diproses dan dibakar dan abunya dicampur ke dalam air yang disucikan. Mereka yang menjadi najis karena menyentuh mayat manusia akan disucikan dengan memercikan air yang dicampur dengan abu pada mereka 2 kali. Sekali 3 hari setelah mereka bersentuhan dengan mayat, dan yang kedua 7 hari setelah kontak. Taurat menceritakan bahwa seekor sapi betina merah dibawa ke Elazar sang imam, putra Nabi Harun, dan diproses abunya untuk ritual itu. Menurut Talmud, abu itu digunakan sejak saat itu hingga akhir periode kuil pertama. Selama periode bait suci kedua, 5-7 sapi darah merah dibakar untuk abunya. Alkitab Ibrani juga menyebutkan, nabi-nabi Yahudi mengharuskan pembangunan bait suci ketiga diselesaikan sebelum atau bersamaan dengan zaman Mesiani. Bait suci ketiga akan dibangun menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kemunculan sapi merah berarti Mesias sang juru selamat akan datang ke dunia kembali, sehingga bait suci ketiga harus selesai dibangun menjelang kedatangan juru selamat. The Temple Institute atau lembaga penelitian dan pusat pendidikan di Yerusalem telah memulai program peningkatan pembudidayaan heifer merah pada tahun 2015, lalu dengan tujuan yang jelas untuk menghasilkan anak sapi berwarna merah sepenuhnya tanpa celah. Organisasi itu mengimpor embrio beku sapi angus merah dan menanamkannya pada sapi lokal Israel. Sebelumnya, sapi merah juga telah lahir beberapa kali, namun tidak memenuhi apa yang dituliskan dalam Alkitab. Seperti di tahun 1999, anak sapi yang lahir ternyata berjenis kelamin jantan. Sementara di tahun 2002, anak sapi yang lahir tidak sepenuhnya berwarna merah, karena memiliki 1 patch rambut putih. Wahyu Alkitab telah menjadi kenyataan ketika sapi merah pertama dalam 2000 tahun lahir di Israel. Temple Institute mengumumkan kelahiran tersebut di saluran YouTube. Mereka menjelaskan bahwa anak sapi dan induknya akan menjalani pemeriksaan ekstensif untuk menentukan apakah anak tersebut bebas cacat. Dalam pengumumannya, institut tersebut mengatakan anak sapi betina berwarna merah membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Terlepas dari apakah tanda-tanda tersebut dapat diartikan secara harfiah atau tidak, baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, lembu merah merupakan pusat prediksi tentang akhir zaman. Setelah mengorbankan sapi merah, pembangunan kuil ketiga di Yerusalem dapat dimulai. Adapun Temple Institute dan kelompok lain di seluruh dunia didirikan dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moria atau di Bukit Bait Suci.
Sapi merah adalah sapi yang dibawa kepada imam untuk dikorbankan. Kaum fundamentalis Yahudi dan Kristen percaya bahwa begitu sapi merah lahir, mereka akan dapat membangun kembali kuil ketiga di Temple Mount di Yerusalem. Baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, sapi darah merah ditampilkan dalam cerita tentang akhir zaman. Kelahiran dan pengorbanan sapi merah konon mendahului pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem. Dalam Yudaisme Ortodoks, pembangunan kembali bait suci akan terjadi sebelum kedatangan Mesias Yahudi. Dua bait suci sebelumnya telah hancur, tapi The Temple Institute dan organisasi lainnya telah mendirikan kembali dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moriah atau Temple Mount. Namun beberapa teolog meyakini pembangunan bait suci ketiga ada kaitannya dengan hari penghakiman. Direktur The Temple Institute, Rabbi Han Richman, yakin sekarang saatnya membangun bait suci ketiga setelah kelahiran sapi merah. Video di saluran YouTube Institute menunjukkan anak sapi tersebut bersama induknya. Mereka mengatakan bahwa seekor sapi betina berwarna merah sempurna telah lahir di tanah Israel. Seiring beragam peristiwa di dunia yang semakin tidak biasa, bermunculan klaim bahwa akhir zaman sudah dekat. Bahkan ada 3 tanda yang disebut sebagai peringatan akhir dunia. Tanda-tanda kiamat ini diyakini oleh umat Yahudi. Disebutkan ada sejumlah tanda-tanda kiamat, baik kecil maupun besar. Berikut tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi menurut keyakinan umat Yahudi. 1. Kelahiran sapi berkulit merah. Kelahiran sapi berkulit merah pertama kali dalam 2000 tahun di Israel menjadi salah satu pemicu klaim kiamat sudah dekat. Makhluk ini ditampilkan dalam kisah-kisah akhir zaman, baik dalam kepercayaan Kristen maupun Yahudi. Pada 2018, seekor sapi betina merah telah lahir di Israel dan Temple Institute mengumumkan kelahiran tersebut di YouTube. Dijelaskan bahwa induknya menjalani pemeriksaan ekstensif untuk menentukan apakah ia bebas cacat. Bukan itu saja, kelahiran anak sapi tersebut membuat sekelompok orang berjanji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Sosok sapi merah ini ditampilkan dalam kisah-kisah akhir zaman karena kelahiran dan pengorbanannya konon mendahului pembangunan kuil ketiga kepercayaan Yahudi. Menurut kepercayaan Yudaisme Ortodoks, pembangunan kuil ini direncanakan dilakukan sebelum kedatangan Mesias. Mereka pun membangun kuil ketiga di Gunung Moirah atau Mulut Kuil bersama Temple Institute serta organisasi lain. Namun, beberapa teolog menghubungkan pembangunan bait suci ketiga dengan hari penghakiman. Anak sapi merah tersebut dianggap sebagai gambaran sapi merah menurut Alkitab setelah dilakukan pemeriksaan ekstensif oleh para ahli kerabian. 2. Kehidupan di Laut Mati. Berita tersebut disusul dengan klaim yang menyatakan bahwa ikan dan bentuk kehidupan lainnya mendekam di Laut Mati. Menurut ramalan Nabi umat Ibrani, Yehezkiel, akhir dunia ditandai akan adanya air laut. Lingkungan yang sangat asin bisa menjadi ekosistem kehidupan. Seorang jurnalis foto dari kelompok proyek kebangkitan Laut Mati Noam Bedein pernah membidik sebuah area perairan Laut Mati. Di sekitarnya ada semacam palung titik terendah di bumi dengan sejumlah makhluk hidup di dalamnya. Salinitas Laut Mati yang tinggi membuat ikan tidak dapat hidup di dalamnya. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa kehidupan laut telah terlihat di lubang runtuhan di laut, dan para ilmuwan mengatakan bahwa daerah tersebut dengan cepat dipenuhi ikan dan bentuk kehidupan lainnya. 3. Kemunculan ular aneh. Kejadian ketiga yang memperlihatkan tanda kiamat ketika ada seekor ular terekam sedang merayap keluar dari situs suci Yahudi, tembok barat Israel.
Reptil tersebut menyela doa saat ia merayap dan rekaman menunjukkan ular tersebut menakuti seekor merpati. Potongan video tersebut memicu reaksi beberapa orang di internet bahwa ramalan tentang kedatangan Mesias akan segera tergenapi. Times of Israel melaporkan, ular itu merayap keluar dari bebatuan tembok, kemungkinan besar dalam upaya untuk mencari mangsa menghadapi musim dingin. Namun beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah simbol bahwa manusia sedang hidup di masa berbahaya, masa menjelang kedatangan Mesias. Kejadian ini juga dikaitkan dengan Alkitab dan ular yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Hal ini terjadi hanya beberapa bulan setelah batu seberat 110 kg jatuh dari tembok barat dan hampir menimpa seorang peziarah. Walaupun pembangunan bait suci merupakan perintah Tuhan, namun demi bait suci hingga terjadi perang dan membuat tanah perjanjian Tuhan ini menjadi ladang mesiu. Apakah ini juga janji Tuhan? Kitab Wahyu dalam Alkitab menubuatkan bahwa 4 penunggang kuda akan datang untuk membawa wabah, perang, kelaparan, dan kematian bagi umat manusia. Terkait 4 penunggang kuda ini, sebelumnya juga sudah pernah diulas, jadi kami tidak perlu mengulang lagi di sini. Bagi mereka yang memahami Alkitab, mungkin tahu bahwa ini adalah nubuatan tentang bencana di akhir zaman dalam kitab Wahyu. Di dalam nubuatan, dikatakan bahwa 4 penunggang akan muncul satu demi satu ketika anak domba membuka 4 meterai pertama dari 7 meterai. Kemunculan 4 penunggang akan membawa wabah, perang, kelaparan, dan kematian bagi umat manusia, dan akan membunuh 1/4 dari orang-orang di bumi. Banyak penafsir Alkitab percaya bahwa mungkin 2 dari 4 penunggang kuda yang mewakili wabah dan perang telah tiba. Hal yang lebih menakutkan adalah bahwa wabah dan perang masih berlangsung, dan selanjutnya akan terjadi bencana kelaparan yang tidak dapat dihindari. Keadaan di masa depan tidak terbayangkan. Tidak tahu apakah 2 penunggang yang mewakili kelaparan dan kematian sudah dalam perjalanan ke bumi. Tidak peduli 2 penunggang itu datang atau belum. Menurut nubuatan Alkitab, bencana yang berskala lebih besar akan datang satu demi satu. Seperti yang Tuhan katakan, segala bencana akan terjadi susul menyusul. Semua bangsa dan semua tempat akan mengalami bencana. Wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, dan gempa bumi di mana-mana. Bencana-bencana ini terjadi bukan di 1 atau 2 tempat saja, juga tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Sebaliknya, bencana-bencana ini akan meluas ke wilayah yang lebih besar lagi dan akan bertambah parah. Selama waktu itu, segala macam wabah serangga akan muncul berturut-turut, dan fenomena kanibalisme akan terjadi di semua tempat. Inilah penghakimanku atas semua suku dan bangsa. Menurut nubuatan dalam Alkitab, jika manusia tidak berubah, mereka akan menanggung akibatnya. Sebenarnya pada tanggal 25 Oktober 2022 lalu, anak indigo asal India Abhiga Anand juga menyebutkan bahwa rasi bintang sedang dalam masa reaksi balik. Menurutnya, karma manusia ibarat bumerang yang dilepaskan dan berbalik, pasti akan menuai akibatnya. Horoskop saat ini berada pada periode ketika bulan, Jupiter dan Rahu atau planet bayangan bersatu akan mengubah keadilan dan moralitas masyarakat ke arah yang berlawanan. Kasus kekerasan juga akan meningkat karenanya. Anand juga menyebutkan bahwa masa suatu negara sekitar 400 tahun, usia manusia 120 tahun, dan masa suatu agama sekitar 2000 tahun. Kita melihat bait suci hanya bertahan selama kurang lebih 400 tahun setiap kali selesai dibangun. Dari sudut pandang ini, perhitungan Anand tampaknya cukup akurat. Terkait dengan situasi Israel dan Palestina saat ini, Anand menuturkan bahwa ini mungkin juga bagian dari rencana sang penguasa, yaitu masa hidup mereka. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Menurut Anand, kita sebaiknya berdoa dengan tulus. Dengan demikian,
dapat mengurangi petaka terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan semaksimal mungkin menjaga situasi dalam suasana harmonis. Anan menambahkan bahwa kita tidak boleh ditentukan oleh kerangka yang ditetapkan oleh orang lain. Karena di hadapan kebenaran hakiki, hal-hal seperti ini tidak ada lagi. Yang tersisa hanya cinta kasih. Mungkin tanpa adanya bait suci, asal-usul etnis, kita semua adalah orang biasa ketika kembali ke masa paling mendasar. Terkait apakah dosa kita dapat ditebus, pada akhirnya tergantung pada segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Bukankah begitu? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.